sejahtera untuk seluruh makhluk manis di Indonesia. Lagi trending di Korea. Mayatnya dibuang ke laut. Kisah tragis awak kapal asal Indonesia di kapal China. Di media Korea diberitakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM hingga perlu investigasi internasional. Apakah ini pelanggaran HAM? Perbudakan, eksploitasi buruh, atau sudah jadi risiko kerja untuk para pekerja? Karena narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita, mari kita persilakan Bapak Kon. Silakan dulu Pak. Dan narasumber kedua kita persilakan Bapak Pro. Selamat malam Pak. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Oke, tak usah berlama-lama. Jadi pembahasan kali ini saya persilakan kepada Bapak Kon untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang tidak gegabah dalam menghadapi masalah ini. Tentunya untuk menghindari konflik dengan negara sahabat kita China. Begini saudara, saya tidak bermaksud untuk membela Cina atau apalah gitu. Tapi paling tidak kita harus mencari informasi yang valid, lebih detail lagi agar masyarakat tidak memakan mentah-mentah informasi itu, sehingga kita bisa memberikan fakta bukan lagi wacana. Seperti itu mungkinlah saya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Dari Bapak Pro ada yang mau disampaikan? Ya, tentunya saya ingin juga menyampaikan turut berduka cita kepada korban pembuangan mayat yang sangat tidak manusiawi di kapal penangkapan Cina. Tentunya seperti ini. 13 bulan mereka bekerja di kapal itu dan mereka hanya digaji 138.000 per bulan. Per bulan, artinya mereka cuma digaji 46.000 rupiah per hari. Nah ini. Yang kedua, mereka diperlakukan sangat tidak adil di kapal tersebut. Awak kapal yang lain diberikan air mineral, mereka hanya diberikan air laut yang telah disaring. Ya sakit lah Pak. Ujung-ujungnya mereka mati. Pada saat mereka mati, ini yang lebih parah, mereka dibuang ke laut begitu saja, selesai lah. Lalu di mana fungsi negara melindungi bangsa ini, memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia kalau gitu? Surat pernyataan yang mereka sudah tanda tangani bahwa mereka itu sudah sepakat, sudah siap atas segala risiko untuk bekerja di sana. Nah, ketika mereka sudah siap untuk bekerja, artinya segala risiko sudah siap untuk ditanggung. Lagian, itu sudah disepakati oleh pihak keluarga dan tidak akan membawa ini ke kepolisian atau ke ranah hukum yang ada di Indonesia. Itu sudah tertera jelas dalam surat pernyataan mereka. Begini, artinya bahwa ini sudah sesuai dengan pada relnya. Ini sudah sesuai dengan relnya. Ini sudah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku yang ada di negara kita tentunya, dan undang-undang yang berlaku di ILO, Organisasi Buruh Internasional. Seperti itulah. Apa yang Anda maksud Pak? Yang pertama, secara logik, kalau mereka betul-betul siap, mengapa mereka tidak menanyakan persoalan risiko-risiko kerja yang akan mereka hadapi di sana? Orang waras mana yang mau bekerja dengan gaji 138.000 per bulan? Mereka bekerja 18 sampai 20 jam per hari. Itu mereka berdiri Pak tanpa non-stop. Mana lagi mereka itu meminum air laut. Aduh. Dan mayat mereka itu dibuang ke laut, tidak dikremasikan sesuai dengan isi pernyataan yang mereka sepakati dengan pihak perusahaan yang ada di sana. Dan saya baca kok sampai habis. Yang kedua, kalau mereka betul-betul siap, kenapa kisah mereka ditahan? Artinya mereka sudah tidak tahan atas perbudakan, eksploitasi yang mereka alami di kapal sana. Yang ketiga Pak, kalau memang ingin kembali ke persoalan isi surat pernyataan yang katanya mereka akan dikremasikan dan abunya akan dikembalikan ke pihak keluarga, dan mana buktinya? Dan jelas media Korea yang kita lihat secara nyata bahwa
hasil dari pelaporan salah satu korban yang telah lolos dari kapal tersebut merekam aksi tersebut dan mayat itu dibuang ke sana dan tidak sesuai dengan isi surat kontrak yang mereka sepakati. Terus apa lagi? Oke, ada tanggapan Pak? Satu, secara logik juga. Kalau mengapa mereka harus bertanya? Mengapa mereka harus bertanya? Seharusnya mereka sudah tahu resiko apa yang harus mereka hadapi ketika bekerja. Paling tidak mereka sudah paham atas segala resiko-resiko bekerja di laut. Mereka pasti sudah punya gambaran tentang itu. Yang kedua, secara logik saya jelaskan bahwa kenapa kisah mereka ditahan, bisa saja mereka masih terikat kontrak dengan perusahaan yang ada di sana. Sudah tahu, kita cobalah bangun positif thinking terhadap fenomena yang terjadi. Yang ketiga, kenapa mayat mereka dilarung ke laut? Kan sudah dijelaskan oleh melalui juru bicara Kemenlu bahwa itu bukan pembuangan mayat yang begitu saja, tapi itu pelaluran jenazah yang sudah melalui prosedur, yang artinya sudah sesuai dengan beberapa poin-poin yang tertera dalam undang-undang ILO, Undang-Undang Ikatan Buruh Internasional. Kemudian artinya kita selalu membangun positive thinking. Lagian juga kan pemerintah atau Menteri Luar Negeri kita sedang meminta klarifikasi tambahan dari pihak China tentunya persoalan masalah ini. Mungkin seperti itu saya. Begini, ini bukan persoalan pembuangan mayat, tapi ini adalah salah satu pelanggaran HAM yang sangat luar biasa dan China sering melakukan itu, Pak. Mereka diperlakukan seperti budak. Apa ini yang katanya layak? Bapak ini bagaimana? Tenang Pak, tenanglah saudara. Mari kita coba berpikir positif. Apalagi negara kita kan lagi di tengah wabah yang sangat mematikan ini. Semoga negara kita cepat sembuh. Dan bangunlah optimisme itu terhadap bangsa kita, terhadap rakyat kita. Janganlah memperkeruh suasana. Ayolah percayakan ini kepada pemerintah dan yakin saja bahwa pemerintah akan merespon segala sesuatu yang berhubungan dengan rakyat dan bangsa ini. Ya, gimana Pak? Ini bukan persoalan pembuangan mayat, Pak. Ini adalah salah satu pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Mereka diperlakukan seperti budak, gajinya tak layak, mereka harus bekerja di luar dari jam normal pada umumnya. Dan apa sih? Satu, secara logik juga. Kalau mengapa mereka harus bertanya? Mengapa mereka harus bertanya? Seharusnya mereka sudah tahu resiko apa yang harus mereka hadapi ketika bekerja. Paling tidak mereka sudah paham atas segala resiko-resiko bekerja di laut. Mereka pasti sudah punya gambaran tentang itu. Yang kedua, secara logik saya jelaskan bahwa kenapa kisah mereka ditahan, bisa saja mereka masih terikat kontrak dengan perusahaan yang ada di sana. Sudah tahu, kita cobalah bangun positif thinking terhadap fenomena yang terjadi. Yang ketiga, kenapa mayat mereka dilarung ke laut? Kan sudah dijelaskan oleh melalui juru bicara Kemenlu bahwa itu bukan pembuangan mayat yang begitu saja, tapi itu pelaluran jenazah yang sudah melalui prosedur, yang artinya sudah sesuai dengan beberapa poin-poin yang tertera dalam undang-undang ILO, Undang-Undang Ikatan Buruh Internasional. Kemudian artinya kita selalu membangun positive thinking. Lagian juga kan pemerintah atau Menteri Luar Negeri kita sedang meminta klarifikasi tambahan dari pihak China tentunya persoalan masalah ini. Mungkin seperti itu saya. Tapi ini sudah kelewatan, Pak. Ini sudah kelewatan. Kemarin ini hampir 500 TKA Cina masuk ke Indonesia di tengah pandemi, Pak. Mana lagi kasus baru-baru ini yang lagi trending di Korea, itu sangat slow respon dilakukan oleh pemerintah. Dulu kita adalah boneka Amerika katanya. Sekarang ini tanda-tanda bahwa kita adalah boneka Cina kalau begitu. Lalu di mana kedaulatan bangsa ini hingga kita betul-betul mandiri dan merdeka, Pak? Hah? Apa maksudmu? Dasar kurang ajar kamu. Hati-hati kalau bicara. Mohon
bangun optimisme terhadap bangsa ini. Kamu malah membangun pesimisme terhadap Tenang, bangsa Pak, ini. tenang. Mohon tenang dulu Pak, silakan duduk Pak. Jangan bangunkan, silakan kalau saya tidak suka orang seperti itu. Iya, tenang, Anda tenang, bicara tenang. Bapak bicara, Sudah, Pak. hati-hati kamu bicarakan saya. Tenang, Pak, tenang, duduk Bangun dulu Pak. pesimisme terhadap bangsa, jangan bisa dikatakan Silakan duduk dulu Pak. Jadi begini Pak. Jadi begini Pak. Oke, baik kita tinggal. Tenang Pak, kita akan mencari informasi selanjutnya dari Kemenlu atas kelanjutan masalah ini. Oke Pak, tenang. Pak Kontra, duduk. Pak, tenang, tenang Pak, tenang. Saya tak tahu. Pak, tenang dulu Pak. Jadi begini. Oke Pak, oke tolong tenang dulu Pak, tolong tenang dulu. Jadi pemirsa, kita akan tunggu informasi selanjutnya dari Kemenlu atas kelanjutan masalah ini. Oke Pak, tenang. Tolong bantu mereka, selamatkan rakyat kita yang ada di sana, buru-buru kita, buru-buru nelayan-nelayan kita, dan semuanya Pak. Tolong bangsa ini lagi kacau. Oke Pak, oke tolong tenang dulu Pak, tolong tenang dulu. Rakyat Jadi pemirsa, kita akan tunggu informasi selanjutnya dari Kemenlu atas klarifikasi masalah ini. Jangan kemana-mana. Salam manis.